Si Apemnya tuh sadar, terus kayak mau nangis, terus dia bilang, "Paong, urang sieun." Halo semuanya, selamat datang di Carita Sarupna. Terima kasih sudah membeli video ini untuk menikmati waktu senggang kalian. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah horor yang dialami oleh Bapak Agus dan keluarganya di sebuah rumah yang dia kontrak di kota Bandung. Jadi sebelumnya saya akan menceritakan dulu ya, siapa Bapak Agus ini dan siapa saja anggota keluarganya. Jadi Bapak Agus ini adalah seorang pelukis. Dia memiliki seorang istri yang namanya Ibu Neneng dan seorang anak yang bernama Gusti. Gusti itu anak perempuan. Waktu itu Gusti itu masih berusia sekitar 6-7 tahun. Jadi sebelum Bapak Agus ini mengontrak di rumah itu. Rumah itu terletak di kota Bandung di Jalan Sarimanah. Tapi saya nggak bisa buka ya nomor berapanya. Tapi mungkin orang-orang Sarimanah cukup mengenali rumah ini. Mungkin orang-orang yang dulu tinggal di daerah situ mungkin cukup mengenali karena ternyata rumah ini cukup terkenal dengan keangkerannya atau keanehannya. Jadi Bapak Agus ini pindah ke Sarimana, itu dia mengontrak satu rumah. Rumah itu terdiri dari tiga kamar tidur, lalu ada pavilion, dan uh, di antara ruang utama rumah dengan pavilion itu terdapat lorong menuju dapur dan menuju kamar mandi kedua. Jadi ada satu kamar mandi di rumah utama dan ada satu kamar mandi dekat dapur dengan eh, bersebelahan dengan pavilion. Jadi bagian depannya itu rumahnya bukan memanjang tapi melebar. Jadi bagian depan 3/4 dari bagian rumahnya itu adalah ruang utama, ruang tamu, ruang keluarga. Lalu terdapat 3 kamar. Lalu di bagian belakangnya itu terdapat lorong antara tembok belakang rumah dengan bersebelahan dengan kamar-kamar. Jadi di dalam rumah itu ada lorong penghubung. Nah, Bapak Agus itu pindah ke sini karena memang dia suka dengan layout rumahnya, lalu fungsi-fungsi kamarnya, di mana banyak keluarganya, keponakannya yang sering menginap di sana, terus jadi kamarnya cukup banyak. Lalu ada pavilion untuk tempat dia bekerja karena dia sebagai pelukis dia butuh ruang mungkin untuk menyimpan lukisannya. Dan pada saat itu juga dia sedang mengerjakan lukisan-lukisan yang akan dia pamerkan waktu itu di Jakarta karena dia diundang oleh sebuah instansi dari Jepang pada saat itu. Itu tahun 94 ya. Nah, Jalan Sarimanah itu bukan jalan utama, jadi lebih seperti perumahan, tapi bukan kompleks yang ada gapura atau masuk ke area perumahan yang
seperti yang kita tahu sekarang, tapi lebih pada jalan, bukan jalan besar tapi masih jalan raya, jalan penghubung antara beberapa beberapa tempat. Jalan besarnya adalah Sarijadi. Kalau Sarimanah tuh kayak jalan kecilnya gitu. Rumahnya di pinggir jalan. Sekali lagi saya nggak bisa buka ya nomor berapanya. Dikasih tahu sebetulnya, tapi kayaknya lebih baik nggak dibuka. Nah, Bapak Agus ini tinggal di sana itu dengan istrinya Ibu Neneng dan anaknya Gusti. Tapi setiap siang ada beberapa pekerja yang ngebantu dia untuk mengerjakan lukisannya, karena bukan hanya lukisan tapi juga instalasi. Awalnya semua baik-baik saja, tidak ada yang aneh dengan rumah itu, tidak ada yang ganjil, semua berjalan baik-baik saja, semua rumah itu cukup sehat, cahaya cukup, sirkulasi udara baik, dan segala macam. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Sampai pada suatu hari di mana Bapak Agus ini memutuskan untuk liburan. Liburan dengan istri dan anaknya. Waktu itu mereka liburan ke satu tempat di luar kota. Dan mereka menghabiskan sekitar 3 hari 2 malam di sana. Dan ketika mereka pulang, tiba-tiba mereka mendapati bahwa mereka kecurian. Kecurian. Dan itu tuh mereka sudah tinggal di situ sekitar 3 bulan. Lalu mereka kecurian. Hampir semuanya diambil, mulai dari TV, kulkas, barang-barang elektronik hampir semua habis, tapi masih masih tersisa yang lain-lainnya. Lukisannya tidak diambil, perabotannya masih ada, jadi lebih pada barang elektronik. Setelah itu Bapak Agus melaporkan sama polisi, melaporkan pada aparat setempat dan segala macam. Ada sebuah keanehan di situ sebetulnya yang dirasakan sama Bapak Agus, karena ketika Pak Agus ini melaporkan kepada aparat daerah setempat, mereka tanyakan, alamatnya yang mana Pak? Dan Bapak Agus sebutin Sarimana nomor sekian Pak. Gitu. Itunya, oh, oh iya, yang tadinya ekspresi kepanikan terlihat di aparat setempat, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang seperti terkesan seperti, oh, biasa. Jadi ada kesan kayak begitu. Dan ketika dicek, polisi datang ke sana, ternyata si pencuri itu lewat bagian atap. Jadi bagian atapnya itu, jadi di atasnya itu ada dak untuk jemuran baju. Lalu ada pintu. Nah, si pintunya itu pintu yang di lantai yang harus diangkat dulu baru turun. Jadi bukan pintu yang biasa yang dibuka sambil berdiri begini, tapi pintu pintu atap. Jadi harus dibuka, diangkat gitu. Dan di situ Pak Agus sendiri bingung, ini tidak ada yang dibongkar, tapi lebih pada kayak ini hanya dicongkel sedikit lalu bisa kebuka, padahal dari dalam itu sudah digembok dan nggak mungkin cuma dicongkel sedikit. Tapi di situ Pak Agus berpikir bahwa, oh, mungkin saya lupa ngegembok. Mungkin yang terjadi adalah saya lupa ngegembok, lupa dikunci, jadi gemboknya hanya dicantelin aja, makanya mudah untuk pencuri untuk masuk. Setelah itu ya sudah, Pak Agus mau nggak mau ya, karena punya anak kecil, akhirnya dia beli lagi kulkas, dia beli lagi
TV, dia beli lagi barang elektronik yang memang diambil pencuri pada saat itu. Lalu dari situ tetap tidak ada keanehan, tidak ada keanehan-keanehan lain sampai Bapak Agus ini karena pekerjaannya sudah sekarang sudah bukan masalah membangun lagi, sudah bukan membuat kayak gimana lagi, tapi lebih pada hal yang bersifat teknis yang pada akhirnya membutuhkan orang dengan keahlian khusus lah ya untuk karya dia. Akhirnya dia memanggil satu orang yang dia percaya, itu adalah adik iparnya dia. Dia panggil, ya kita sebut Pak Oong deh ya, Pak Oong. Dia panggil Pak Oong, akhirnya Pak Oong itu tadinya hanya siang. Siang dia bekerja di situ, sore pulang dia kerjain karena di situ Bapak Agus sendiri mempercayakan teknis untuk setiap karyanya itu sama Pak Oong. Jadi memang seperti orang kepercayaan dia. Karena seniman itu kan kadang-kadang pikirannya uh, tidak mudah diterjemahkan kalau nggak benar-benar ngerti gitu kan. Nah, Bapak Ong ini selain dia juga ngerti teknis, tapi juga dia bisa menangkap apa yang Pak Agus inginkan. Karena mungkin dia adik ipar, dia sudah kenal lama, dan dari sebelum menikah dengan adiknya Pak Agus juga Pak Ong ini sudah kenal dengan Pak Agus. Dan mungkin karena nyeniman juga ya, jadi dia pakai Pak Ong. Di situ ada keanehan bahwa Pak Ong itu kaget ketika melihat karya-karyanya Pak Agus. Pak Agus ini terkenal dengan nyentriknya, dengan tidak biasanya, bagaimana dia menyajikan karya-karyanya itu dengan sangat tidak biasa. Tapi pada saat itu Pak Agus ini bikin karya yang menurut Pak Ong agak aneh. Jadi karya-karyanya itu judulnya kayak Mbah Jambrong, ya hal-hal yang bersifat mistis dan ya aneh lah ya, horor lah, yang pesannya horor. Di situ Pak Ong sempat tanya sama Pak Agus, serius lo, kok lu bikin yang kayak begini? Dan Pak Agus bilang, nggak tahu Ong, selama gue di sini ya inspirasinya begitu, jadi ya udahlah, ya udahlah. Ya akhirnya Pak Ong sendiri, ya udahlah, gimana lu aja, karena ya sekali lagi ya maksudnya seniman mau gimana gitu. Nah, di situ Pak Ong kerja sampai selang sekitar 2 bulan sejak kejadian kecurian itu. Kali ini Pak Agus itu tidak nginep, tapi hanya hangout sama keluarga itu malam sampai malam. Jadi dari pagi sampai malam. Ketika dia pulang malamnya, dia kecurian lagi. Dan lebih gilanya lagi kecuriannya adalah kursi tamu diangkut, kulkas lagi-lagi diambil, TV diambil, lagi-lagi diambil, meja kerja diambil, kasur yang kecil diambil. Pak Gus di situ ngebayanginnya pencurinya itu kayak pindah rumah. Dan sepertinya mustahil kalau misalnya tetangga tidak ada yang tahu. Karena satu, terjadinya di siang hari. Karena waktu itu Pak Agus baru pulang ke rumah sekitar jam 9 malam. Jadi sebetulnya masih ramai. Kalau misalnya ukuran di pinggir jalan, walaupun pada saat itu masih di tahun 94-95 lah, tapi tetap aja rame. Tempat itu tuh rame. Karena di depan rumah itu ada
tempat les bahasa Inggris, lalu banyak rumah-rumah tetangga tidak tidak terlalu jauh bedanya sama tetangga yang di sebelah itu ya di batas satu tembok, sama yang sebelah lagi dihalangin sama satu gang yang masuk satu mobil lah, cuman segitu. Jadi seharusnya seharusnya kelihatan, tapi Pak Agus bingung. Dan lagi-lagi Pak Agus cek masuknya lewat atap lagi. Padahal setelah kejadian kecurian yang pertama, Pak Agus ini ngegembok pintu atap itu dengan 2 gembok pada saat itu. Lagi-lagi tidak ada jejak-jejak bahwa itu didobrak atau dibongkar, tapi lebih seperti dicokel. Akhirnya Pak Agus bingung dan dia laporan lagi sama aparat daerah situ. Ketika laporan lagi, responnya seperti, oh ya Pak. Jadi seperti yang sudah sangat biasa terjadi, sampai Pak Agus di situ sempat marah bahwa keamanan di sini gimana. Terus mereka bilang bahwa di sini ada 2 tim satpam, dan setiap tim itu terdiri dari 2 orang yang patroli. Dan kalau misalnya kecuriannya di siang hari, memang tidak ada yang patroli kalau siang hari, tapi merasa cukup aman karena pinggir jalan dan rumahnya tuh tidak yang tertutup gitu loh. Rumahnya tuh yang pagar-pagar yang bisa kelihatan dari luar. Dari luar tuh kelihatan ada rumput-rumputnya dan segala macam. Di situ Pak Agus bingung. Ini orang kalau mau ngangkut sofa segitu besarnya, karena memang sofanya sofa besar ya, sofa dulu, itu seharusnya kelihatan sama orang. Tapi di situ Pak Agus coba nanya sama tetangga, nanya sama siapa, semua bilang enggak Pak, saya nggak lihat apa-apa. Padahal saya di rumah karena pada saat itu kan hari libur. Saya di rumah tapi saya nggak lihat apa-apa. Bagus di situ bingung ini ada apa, dan mulai dari sejak itu Pak Agus mulai mulai bete ya, mulai ini ada apa sih gitu. Karena Pak Agus sendiri adalah orang yang lumayan sensitif, tapi ya on off lah, kadang kadang dia bisa ngerasain, kadang enggak. Itu kan hal yang biasa ya, pikirannya nggak selalu ke situ, tapi cukup sensitif untuk nerima sinyal bahwa there is something wrong gitu, ada sesuatu yang salah gitu di rumah ini. Sampai akhirnya Pak Agus di situ bilang, berdiskusi sama Pak Ong, dia bilang sama Pak Ong, ini ada yang salah sama rumah, menurut lu gue harus gimana. Dan Pak Ong di situ ngejawab, kayaknya pindah deh. Karena nah di situ Pak Ong baru ngejelasin bahwa sejak dari awal Pak Ong kerja di situ, hawanya tuh nggak enak. Hawanya nggak enak, tapi karena Pak Ong juga orangnya yang cuek, dia nggak begitu peduli. Tapi setelah ngedengar bahwa kemalingan 2 kali dalam 6 bulan itu adalah satu hal yang tidak wajar dengan metode yang sama, apalagi yang kedua itu siang-siang, lalu ditambah dengan reaksi dari aparat desa yang seolah-olah itu adalah satu hal yang itu biasa terjadi, itu kayaknya ada yang aneh. Lalu Pak Wong sendiri bilang bahwa dia nggak menceritakan detailnya apa yang dia rasain, tapi kalau dia kerja itu dia cuma bilang bahwa saya ngerasa selalu ada yang nemenin saya. Pak Wong itu bawa satu tukang, tapi Pak Ong ngerasa bahwa dia seolah-olah ditemanin sama sesuatu gitu, dan dia nggak bisa ngejelasin apa. Dan akhirnya di situ Pak Agus bilang sama istrinya bahwa kita udah nggak punya apa-apa, karena memang pada kemalingan yang kedua ini hampir habis semuanya, sampai kaset-kaset video, karena waktu itu baru kaset video ya, belum ada VCD, belum ada DVD, jadi masih namanya VHS kalau nggak salah.
Jadi video-video kaset yang gede-gede itu dia koleksi film perang. Itu juga digondol, itu juga diambil semuanya. Pak Agus tuh sampai sampai bingung, sampai video-video aja diambil. Ini maling punya waktu, maksudnya santai banget nih kayaknya nih maling, sampai VHS-nya di itu terus nggak ada berantakan, nggak ada itu. Akhirnya karena ngerasa ada yang salah, dia ngajak istrinya untuk pindah ke satu tempat. Waktu itu dia pindah ke daerah Cemara, agak kontra sama kondisi kontrakan yang Sarimanah ini, di jalan Sarimanah ini. Pindah ke Cemara itu hanya jadi kontrakan 2 lantai, di atasnya kamar, di bawahnya itu ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. Jadi kayak petakan gitulah, kayak petakan gitu. Mungkin lebih tepatnya bukan petakan ya, pavilion. Pavilion. Jadi masuk di gerbang rumah orang lain di sebelahnya kayak gitu. Nah, dia pindah ke situ. Um, ini aneh. Ketika dia pindah ke situ, 2 hari setelah pindah ke situ, ibu Neneng itu, istrinya Pak Agus, itu tiba-tiba uh, muntah-muntah. Pokoknya ngeliatin gejala kehamilan lah ya di situ. Akhirnya diperiksa sama, ya diperiksa ke bidan, terus bidan ngomong bahwa ini sudah hamil 3 bulan. Ibu Neneng di sini bingung karena dia cukup cermat tentang jadwal datang bulannya. Dia cukup cermat dengan apa yang terjadi pada tubuh dia. Kok bisa kecolongan? Tapi ya karena itu berita bahagia ya, jadi ya sudahlah ya, mungkin ya gue kecolongan aja, ya udah, nggak dipikirin, tidak berpikir aneh-aneh. Pokoknya datang, eh, pindah rumah, ibu Neneng ini tiba-tiba hamil, udah 3 bulan. Gusti ini mau punya adik. Nah, si Pak Agus ini, ya Pak Agus dan Bu Neneng ini happy. Ya udah, tidak dihubung-hubungkan dengan apa yang terjadi di rumah itu. Nah, balik lagi ke Sarimana. Jadi karena masih ada waktu sekitar 6 bulan di rumah itu, Pak Agus itu memutuskan bahwa rumah itu hanya akan dijadikan studio aja, studio untuk lukisan, untuk dia produksi lukisannya di situ. Nah, dia itu meminta Pak Oong pada saat itu untuk menempati rumah itu, jadi untuk ngejagain. Pak Oong ini dengan satu uh, pekerjanya lah ya, pekerjaan kita sebut aja namanya siapa ya, uh, Apel. Nah, si Pak Oong sama si Apel ini, jadi Pak Oong itu dia punya kerja sambilan, dia itu tukang sablon. Jadi di satu malam, Pak, itu tuh di malam pertama ya, di malam pertama karena Pak Oong bawa kerjaan, Pak Oong ini nyablon nih ceritanya, dia nyablon. Nah, Pak Oong itu duduknya nempel ke tembok, di sebelahnya itu uh, pintu depan, pintu depan. Jadi nyender ke tembok, di sebelahnya adalah pintu depan, mungkin sekitar 1,5 meter lah ya dari tempat dia duduk. Nah, uh, Apel ini duduk di depan Pak Oong, meja sablon, lalu Apel. Nah, di belakang Apel ini yang tadi di awal aku ceritain soal lorong. Nah, lorong ini ujungnya kamar mandi, yang di belakang Apel ini adalah kamar mandi, dan di ujung sebelah sana di belakang pavilion itu tempat cuci, sink. Jadi itu tuh panjang, mungkin sekitar
9-10 meter, bukan lorong sempit banget, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meter lah ya, hanya seperti lorong gitu karena si rumahnya ya karena tembok dan tembok gitu, tidak terbuka. Nah, si Apeu ini membelakangi lorong tersebut. Nah, dari lorong ke ruang tamu itu ada celah untuk lewat, lalu ada tembok setengah yang kalau orang jalan tuh kelihatannya cuma badannya yang setengah doang ke atas. Waktu itu belum terlalu malam, baru jam 8, jam 9. Siapa ini tiba-tiba ngomong sama Paong, denger nggak? Paong tuh kan lagi sibuk sablon aja gitu ya, santai. Terus naon apa, terus denger ada suara babi, ada suara babi hutan. Kalau kata orang Sunda nyegrok ya. Kalau nggak tahu nih kalau kata bahasa Indonesianya nyegrok apaan sih? Ya pokoknya nyegrok lah ya, nyegrok kayak suara babi hutan yang gitu. Nah, tadinya Paong berpikir di luar, tapi setelah didengar-dengar, loh suaranya di lorong, kok di dalam rumah, terus Paong juga mulai, karena dia mulai waspada, dia juga mulai mendengar di luar tuh ada suara anjing lah, ada segala macam. Ya kok di dalam rumah gitu, di dalam rumah. Memusatkan pendengarannya Paong ini, dan ternyata si suara babi hutannya ini sekarang sama suara langkah, ya suara langkah babi, bukan langkah orang, langkah babi. Itu tuh di bayangannya Pak Oong, berdasarkan apa yang dia dengar, si suaranya itu dari belakang, dari arah sing, jalan pelan-pelan, lalu sambil lari semakin keras suaranya, dan si suaranya itu terus sampai di belakangnya Apep dan masuk ke kamar mandi. Jadi kayak dari lorong dia lari sambil nyegrok gitu, nyegrok, terus dia lari langsung masuk ke kamar mandi. Di situ udah Paung udah bingung harus gimana. Terus dia ngelihat si Apeu kan. Nah, mungkin Apeu ini karena posisinya salah banget pada saat itu. Posisi si Apeu tuh ngebelakangin kan. Kita kan kalau misalnya ngeliatin kayak gitu, ngebelakangin tuh lebih serem ya, lebih lebih meneror gitu. Nah, akhirnya Pawang tuh merhatiin Apeu, dan dia ngeliat Apeu tuh matanya udah mau ke atas, kayak kayak mau hilang kesadaran gitu. Terus sama Pawang ini ditampar keras banget. Bah! Sampai si Apeu-nya tuh sadar, terus kayak mau nangis. Terus dia bilang, "Pawang, urang sieun. Saya takut," gitu. Pawang bilang, Pawang Pawang juga bukan orang yang pemberani, tapi karena dia tidak punya pilihan pada saat itu, dia bilang, eh, Peu, pindah ke sebelah saya, karena Pawang merasa bahwa dia lebih apa ya, dia lebih aman karena dia nempel ke tembok kan punggungnya. Peu, pindah ke sebelah saya. Akhirnya si Apeu ini pindah ke sebelah dia, terus dengerin lagi. Nah, si suara itu masih ada, si suara babi hutan itu masih ada. Akhirnya Pak Ong juga mungkin nggak kuat apa kayak gimana, akhirnya dia ngejangkau pintu. Kan tadi aku bilang bahwa di sebelah Pak Ong itu sekitar 1 meter sampai 1,5 meter itu kan pintu. Dia coba ngejangkau itu sambil tidak banyak bergerak. Walaupun di situ agak bingung juga ya, kenapa, maksudnya kan babi hutannya di seberang gitu, maksudnya ya walaupun di rumah itu posisi di seberang,
Dan Pak Ong juga tahu bahwa itu bukan makhluk halus, tapi kenapa Pak Ong nggak berani berdiri gitu pada saat itu. Ya mungkin karena takut ya, kita kan nggak tahu ya kalau misalnya orang takut. Itu lucu juga sih. Kunaon tenang tuh. Dia ngejangkau itu pintu, pakai tangannya, dia buka, lalu akhirnya dia keluar sama Apel. Dia nggak cerita sih apakah dia sambil lari atau enggak, tapi yang pasti dia cepet-cepet keluar, lalu dia nongkrong di depan rumah, sampai mungkin sekitar tengah malam. Dan Pak Ong tuh di situ bilang bahwa aneh banget, sepi, sepi lingkungan daerah situ, padahal sebetulnya di malam-malam biasa enggak enggak sepi-sepi banget juga gitu, bukan bukan kompleks sepi, itu jalan jalan motong ya, sari mana tuh Ya, perlintasan. jalan perlintasan gitu, jadi jalan jalan raya tapi bukan jalan raya yang gede banget gitu, anak jalan gitu ya, sari mana tuh bukannya satu-satunya jalan dari Enggak, itu komplek uh, yang dijadikan jalan ini, jalan lintasan. Jadi jalan-jalan jalan potong, utama tapi bukan jalan tikus yang kecil banget kan, itu enggak kan gede, gede. ya dua mobil kan. Nah, Paung ngerasa di situ sepi banget, tapi pada akhirnya jam 12 ya karena besoknya kerja ya, jadi ya udahlah kita tidur aja. Di situ mulai teror-teror ini mulai terjadi. Jadi dari situ Paong dan Apeu ini setiap sholat itu diganggu. Jadi tidak pernah sekalipun Paong dibiarkan sholat lancar. Jadi kayak Al-Fatihahnya lupa di tengah-tengah, atau surat pendeknya, atau lupa rokaatnya, atau lupa aja ngeblank. Akhirnya Paong dan Apel ini kalau sholat itu akhirnya saling nemenin, biar kalau dan bacaan sholatnya dikerasin, biar kalau misalnya Paong atau Apel ini udah lupa, diterusin gitu loh, diterusin. Itu terjadi terus terus eh, beberapa hari, dan gangguan suara mulai intens, mulai suasana di rumah itu mulai mulai mencekam, meneror mulai meneror parah. Terus tidur tidak pernah nyenyak, pokoknya ada aja di situ sampai um, di suatu hari Pawang itu dapat saran untuk membacakan ayat kursi 7 kali di setiap sudut di rumah itu. Dan waktu itu Pawang itu nggak berani ngelakuin sendiri karena udah pasti lupa sama bacaan. Nah akhirnya Pawang itu ngelakuinnya, Pawang, Apel, dan ada satu lagi. Saya lupa juga sih siapa namanya satu lagi. Nah ini mereka ngelakuin itu, dan seperti seperti yang sudah terjadi ketika sholat. Jadi ketika ayat kursi baru berapa ayat, lupa, akhirnya diterusin sama yang satu, dan itu terus menerus akhirnya selesai. Hebatnya gangguan itu masih terjadi tapi tidak mengganggu secara direct, tidak langsung, nggak se bukan gangguan yang secara fisik seperti tadi babi hutan dalam rumah gitu. Dan babi hutannya tuh nggak ada, jadi udah dicek nggak ada. Nah akhirnya waktu itu pekerjaannya selesai, Pak Ong akhirnya memutuskan untuk pulang karena memang tidak kuat juga, terus nggak ada kerjaan juga di situ, akhirnya keluar. Nah si Pak Agus ini dia penasaran, dia penasaran apa sih ini tuh,
ada apa sih di rumah ini ngebingungin juga gitu. Dan akhirnya Pak Agus itu datang ke rumah itu di satu malam. Dia telepon, dulu masih pakai telepon rumah ya, belum belum ada handphone pada saat itu. Dia telepon ke salah satu temannya, eh, pelukis juga. Saya dikasih tahu namanya tapi saya lupa namanya. Dan si pelukis ini dia memang eh, orang yang ngerti lah sama gitu-gituan, mungkin ya ngerti lah ya, ngeliat, ngerasain, bisa berkomunikasi dan segala macam. Dia telepon terus dia bilang, bro, ini ada yang salah nih sama rumah gue. Dan dia nyeritain semuanya. Terus si temennya Pak Agus ini bilang, ambil kertas sama pulpen deh gitu. Pak Agus ambil pulpen karena emang dekat lah ya kertas pulpen di situ. Dia bilang, pilih satu titik ya gitu. Oke, lu tarik ke kanan. Jadi si temennya Pak Agus ini nyuruh Pak Agus untuk jadi kayak misalnya eh, garis tipis ke arah kiri berapa derajat gitu, terus dari situ, dari titik itu berangkat kayak gitu. Jadi di guide dan di situ Pak Agus bilang bahwa kayak setengah sadar, dia nggak full aware, dia hanya fokus pada apa yang dikasih tahu sama temennya, sama guide temennya. Jadi dia hanya melakukan apa yang disuruh dan agak setengah sadar. Jadi dia tidak terlalu aware. Jadi kayak mabok kali ya. Mungkin kayak orang mabok gitu, kayak setengah sadar gitu. Terus dia ngegam dia dia lakuin apa yang dia itu. Terus tiba-tiba temennya bilang, oke, bro, sekarang udah beres, lihat itu apa. Nah itu yang selama ini ngeganggu kalian di rumah itu. Ketika dilihat, itu gambar wajah dari nenek-nenek yang serem banget ya. Aku nggak tahu sih ya seremnya kayak gimana, cuman itu wajah nenek-nenek yang serem gitu ya, wajah. Jadi itu di kertas itu tergambar wajah nenek-nenek, hasil dari guide dari temennya lewat telepon. Itu aja udah gak masuk akal sih, tapi ya itu yang terjadi. Terus temennya bilang bahwa itu yang ngeganggu kamu selama ini, dan si makhluk ini yang selalu ngehalangin sholat, yang selalu uh, berada di antara Pak Agus dan Bu Neneng dan istrinya ketika Pak Agus dan Bu Neneng berhubungan badan. Dia itu selalu berada di tengah-tengah. Jadi di antara tubuh Bu Neneng dan Pak Agus itu semua. Di antara mereka yang membuat Ibu Neneng tidak sadar bahwa itu hamil. Atau bisa jadi kalau kata temannya Pak Agus adalah Ibu Neneng itu tidak hamil sampai dia keluar dari rumah itu. Jadi seperti disembunyikan atau dihilangkan, walau alam lah ya. Pokoknya Ibu Neneng ini nggak hamil sampai hamilnya tidak akan diketahui sampai dia keluar dari rumah itu gitu. Dan untungnya di kehamilannya ketiga bulan Ibu Neneng itu sudah keluar dari rumah itu. Nah di situ Pak Agus akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Lagi-lagi dia menyuruh Pak Ong buat beres-beres sisa-sisa barangnya, yang kebanyakan ya barang-barang sisa ya, seperti lukisan, buku, yang kayak gitu. Nah ketika pindahan ini ada yang bantu-bantu dari orang-orang di daerah tersebut.
Nah, akhirnya ketika mau pindahan itu, baru Pak Ong mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa iya Pak, sebetulnya rumah ini memang bermasalah. Jadi bukan hanya Pak Agus saja yang kecurian. Jadi setiap ada yang mengontrak di rumah itu, mereka pasti kecurian. Harta mereka habis karena kecurian. Lalu eh, teror-teror seperti babi hutan, suara perempuan, nggak bisa sholat, itu juga dikeluhkan oleh penghuni-penghuni atau pengontrak-pengontrak sebelumnya. Dan yang anehnya itu setiap ada yang mengontrak mereka akan kecurian, dan kemalingan ini akan terus terjadi sampai di titik mereka nggak punya apa-apa. Dan selalu si pencurinya ini lewat atap, dan pencurinya ini tidak pernah tertangkap. Jadi kata orang pintar yang di daerah situ, ada sesuatu di rumah ini yang memudahkan pencuri dan memancing pencuri untuk selalu menargetkan rumah ini. Dan ketika mereka masuk, kenapa tidak ada tanda-tanda pembobolan? Itu karena memang dipermudah sama sosok yang ada di rumah ini. Begitu. Nah, sekarang karena itu sudah terjadinya lama, sekarang Pak Agus sudah cukup cukup sepuh lah ya, sudah cukup sepuh. Ibu Neneng juga pada saat itu melahirkan satu anak laki-laki yang ganteng, yang sehat, yang akhirnya kakak beradik Gusti dan adik laki-lakinya ini tumbuh sehat, dan mereka pindah ke rumah yang jauh-jauh lebih baik dan tidak ada lagi gangguan-gangguan semacam di rumah Sarimana ini. Ya, um, itu adalah akhir dari cerita tentang rumah Jalan Sarimana. Untuk teman-teman yang rumahnya ada di area situ, nggak usah dan nggak usah cari tahu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin pernah mendengar tentang cerita ini juga nggak usah di spill, karena bisa jadi um, apa yang terjadi sama Bapak Agus ini memang kesialan saja, tidak ada hubungannya dengan rumah ini. Mungkin saja itu hanya mitos-mitos yang beredar di lingkungan situ, kita tidak tahu. Tapi untuk yang tahu, nggak usah di spill. Untuk yang nggak tahu, nggak usah cari tahu. Tapi kalau misalnya ada yang mau nebak-nebak, komen aja di bawah. Kalau ada yang tahu, komen aja di bawah. Apalagi kalau ada yang rumahnya di daerah situ, komen di bawah, kali aja kita bisa datang ke sana, bisa ya cek-cek lah ya, kita bisa cek-cek apa yang terjadi, atau mungkin ada sesuatu yang bisa dinikmati juga di rumah itu, hal-hal yang bersifat horor. Mungkin cerita dari Pak Agus tentang rumah Jalan Sarimana. Semoga terhibur, dan untuk kamu-kamu yang ingin mendengarkan video-video selanjutnya dari cerita Sarupna, silakan subscribe, aktifkan loncengnya, share, like, komen, atau apapun lah ya. Enggak juga nggak apa-apa. Kami dari cerita Sarupna undur diri, sampai ketemu di video-video selanjutnya.